Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan percakapan coaching. Namun sebelum dilaksanakan percakapan coaching ini saya jelaskan posisi di sini pada kasus yang pertama atau praktek yang pertama adalah pengamat sebagai Pak Nizar sebagai pengamat, kemudian coachnya Bu Mustaidah dan ujinya adalah Bu Nino. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada coach, yaitu Bu Mustaidah. Ya, baik. Bu Coach, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang Ibu buat? Ya, terima kasih Pak Nizar bahwa rubrik penilaian percakapan coaching meliputi 3 aspek ya Pak Nizar ya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coaching, Pak. Oke, baik. Kemudian apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Iya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa rubriknya adalah ada 3 ya, mendengarkan aktif, nanti di mana di sini bebas dari judgement, asumsi, dan juga asosiasi, ya, serta dapat menangkap emosi coach ya. Dan yang kedua adalah pertanyaan berbobot, di mana coach itu melalui mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Dan yang ketiga adalah memberdayakan coach, di mana coach membantu membuat aksi spesifik, mendorong ide, dan coach pada saat diminta saran sebagai pengalaman. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Mus? Ya, masih sama seperti kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu membangun ya, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan coach ya, karena kadang kan lupa gitu ya, barangkali lupa, makanya saya akan konsentrasi, saya akan mendengarkan secara aktif, di mana coach nanti akan berkonsultasi dengan coach, begitu Pak. Oke, baik. Lalu bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Iya, tentunya nanti akan ada alur tirta yang harus sesuai. Yang pertama yaitu tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Itu harus sesuai ya. Dan yang berikutnya adalah masih tentang ini, mendengarkan aktif, di mana bebas judgement di situ. Kemudian pertanyaan berbobot sesuai dengan apa yang akan saya dengarkan nanti. Saya akan memberikan pertanyaan sesuai dengan apa yang saya dengarkan nanti. Dan yang terakhir adalah mendorong coach untuk mengeluarkan pendapat. Baik, sangat baik sekali Ibu, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan saya kira itu pertanyaan dari saya. Setelah ini nanti Ibu akan melakukan percakapan coaching antara Ibu dengan Bu Ninuk. Monggo Ibu dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang kita akan mulai percakapan antara saya sebagai coach dan Bu Ninuk sebagai coach. Monggo Bu Ninuk. Ya. Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam Mbak Ninuk. Apa kabar nih? Kok sepertinya ada yang ingin disampaikan? Iya Bu, alhamdulillah kabar baik, sehat. Maaf mengganggu waktunya, boleh Bu? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan dalam mengikuti pelajaran matematika saya, Bu. Oke, baik Mbak Ninuk. Sebenarnya apa yang akan diceritakan lebih lanjut nih, dan kira-kira Mbak Ninuk ini ingin mendapatkan apa nih dari pertemuan kita
malam ini. Iya, begini Bu Mus. Nah, saya ini kok heran ya dengan nilai matematika saya yang selalu di bawah KKM. Dan saya ini sepertinya diperlakukan tidak adil sama pada saat pembelajaran matematika yang diampu oleh Pak Wahid sebagai guru matematika saya, Bu. Oke, jadi yang Mbak Ninuk inginkan hari ini, kira-kira dari pembicaraan kita malam ini itu apa ya Mbak Ninuk ya? Oh iya Bu, saya mengharapkan sekali solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini supaya nilai matematika saya bisa meningkat dan mendapatkan perlakuan yang adil dari Pak Wahid, Bu. Oke, sekarang coba ceritakan kepada Ibu nih. Sebenarnya apa sih yang membuat nilai Mbak Ninuk itu selalu turun atau ya boleh dikatakan jelek seperti itu? Iya, Bu. Nih, sepertinya saya ini kurang memahami soal-soal yang diberikan Pak Guru. Karena Hmm, saya tidak mengikuti les privat di rumah Pak Wahid. Dan setiap kali ada pembelajaran matematika, saya selalu disindir karena hmm. tidak mau les privat di rumah beliau. Seperti itu, Bu. Oke, kira-kira nih apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Ninuk ya supaya bisa memahami pelajaran matematika dengan baik, kemudian bisa meningkatkan nilai matematikanya walaupun Mbak Ninuk tidak ikut les. Oh iya, Bu. Kayaknya gini, Bu. Menurut Mhm. saya akan meminta tolong kepada teman sebangku saya untuk membantu saya dalam memberikan trik-trik cara-cara pengerjaan matematika dengan Mhm. benar, serta saya akan pergi ke perpustakaan untuk mencari soal-soal referensi yang ada di perpustakaan. Seperti itu, Bu. Wah, luar biasa nih Mbak Ninuk nih. Cuma tadi kan Mbak Ninuk bilang ya tidak bisa ikut les matematika. Coba apa sih alasannya Mbak Ninuk kenapa kok nggak bisa ikut les matematika? Iya, Bu Mus, alasan yang saya tidak bisa mengikuti les privat di sana itu karena seperti Ibu ketahui bahwa ekonomi di keluarga saya itu kan kurang mampu, Bu. Nah, sedangkan orang tua saya sendiri kan cuman buruh, terus saya setiap harinya juga nggak diberi uang jajan, apalagi untuk membayar les privat. Mana ada uang, Bu. Oke oke. Saya ikut prihatin ya dengan keadaan Mbak Ninuk. Tapi ini saya pengen tahu nih sebenarnya Mbak Ninuk sudah pernah cerita belum sih dengan Pak Wahid? Jadi sekarang Mbak Ninuk pengen menyelesaikan masalah ini kan? Iya, Bu. Mm. Oke, Nah, kira-kira bagaimana nih cara menyelesaikannya ini? iya, nanti gini aja ya Bu ya. Pertama, saya akan menghadap ke Pak Wahid. Apapun nanti hasilnya, saya akan menceritakan semua keadaan ekonomi orang tua saya dan supaya Pak Wahid itu tahu yang sebenarnya apa yang saya alami seperti itu, Bu. Oke. Wah, bagus sekali ya rencananya Mbak Ninuk, mudah-mudahan berhasil. Nah, kira-kira apa sih komitmen Mbak Ninuk ya terhadap rencana Mbak Ninuk dan kira-kira kapan nih rencana ini akan dilaksanakan? Iya, eh, gini Bu, saya berkomitmen, saya akan belajar dengan tekun, dengan minta bantuan kepada teman saya, yang teman sebangku itu, dan insya Allah saya besok akan menemui Pak Wahid untuk berkata jujur apa yang keluarga saya alami masalah ekonomi, seperti itu Bu.
Oke, saya semakin penasaran ya kira-kira nanti reaksinya Pak Wahid seperti apa setelah mengetahui keadaan Mbak Ninuk sebenarnya. Dan saya berharap nanti Pak Wahid itu akan menyadari hal ini dan Mbak Ninuk akan hubungan antara Mbak Ninuk dan Pak Wahid akan kembali normal. Nah, kira-kira nih apa perasaannya Mbak Ninuk ya setelah tadi sudah menceritakan semuanya terhadap Ibu? Iya. Ya, saya terima kasih sekali Bu atas saran dari Ibu Mus. Terus saya hatinya sudah merasa lega dan mudah-mudahan nanti dalam saya belajar matematika bisa nyaman di kelas, diperlakukan secara adil dan hasil dari nilai matematika saya bisa meningkat seperti itu. Dan aduh Bu, itu suara bel sudah berbunyi ya Bu ya. Maaf Iya. sekali Bu, saya mohon izin untuk masuk ke kelas ya Bu. Terima kasih sekali atas saran, atas masukan dari Bu Mus. Ya, mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan hasil belajar matematika saya ya Bu. Terima kasih Bu Oke, Mus. Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya buat Mbak Ninuk ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, demikian percakapan coaching yang telah dilakukan antara Bu Mus selaku coach dan Bu Ninuk selaku coach. Dan kesempatan ini saya akan menanyakan kepada coach. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Mus? Ya, terima kasih Pak Nizar atas pertanyaannya. Alhamdulillah tadi sudah sesuai dengan alur tirta ya sesuai alur tirta ada 4 indikator ya tadi. Sudah kemudian indikator yang sudah saya jelaskan di awal bahwa yang pertama itu mendengarkan aktif, itu juga sudah terlaksana ya. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot juga sudah menurut saya. Dan yang ketiga dan memberdayakan koci. Tadi terlihat ya koci itu memberikan penjelasan dengan runtut ya sesuai dengan alur tirta. Demikian Pak. Ya, baik sekali Bu Mus, dan berdasarkan hasil observasi dari percapaian coaching yang sudah dilakukan, dapat saya sampaikan beberapa hal meliputi coach sebagai pendengar aktif, di mana bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coach. Coach dapat memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Dan coach dapat memberdayakan coach, di mana coach membantu membuat rencana aksi secara spesifik, kemudian mampu mendorong ide-ide dari coach pada saat diminta saran bagi berbagi pengalaman sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian Bu Mus, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Mus berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Ya, mungkin yang akan saya lakukan adalah saya ingin konsentrasi ya atau mindfulness. Kayak saya merasa bahwa mindfulness saya belum sepenuhnya. Dan yang kedua intonasi mungkin ya, biar kita bisa paham intonasi mengatur intonasi biar ketika saya bertanya kepada coach itu coach bisa menjawab dengan bagus. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Bu Mus sudah melakukan percakapan coaching ini. Semoga nanti ke depannya menjadi lebih baik lagi, dan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mus dan Bu Ninuk, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada praktek untuk yang kedua ini saya berperan sebagai pengamat. Host adalah Pak Nizar dan kuncinya adalah Bu Mustaidah. Ya, sebelum percakapan dimulai,
saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai pra-observasi. Sudah siap, Pak Nizar? Siap, Ibu. Siap. Bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang Bapak buat? Baik Ibu, rubrik penilaian percakapan coaching itu yang saya buat adalah yang pertama mendengar aktif, di mana bebas dari asesmen, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi kunci. Yang kedua, pertanyaan berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian yang ketiga, memberdayakan coach kunci, di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari kunci pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Ya, terus apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi coaching yang akan dikembangkan, yang pertama adalah mendengar aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga adalah memberdayakan kunci. Iya. Selanjutnya, bagian kompetensi mana Pak yang secara spesifik ingin diobservasikan oleh Bapak? Baik, bagian yang kompetensi yang secara spesifik yang diobservasi adalah sama seperti pada rubrik penilaian, yaitu mendengar aktif, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan kunci. Ya. Terus kira-kira ini indikator ketercapaian ya dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak itu yang bagaimana Pak? Ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yaitu dapat melakukan coaching dengan kompetensi dan indikator, di mana coach sebagai pendengar aktif dan bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi kunci. Coach dapat memberikan pertanyaan berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Serta coach dapat memberdayakan kunci, di mana coach membantu membuat rencana aksi secara spesifik, mendorong ide dari kunci pada saat diminta saran berbagi pengalaman, sesuai dengan prinsip coaching, seperti itu. Iya. Sepertinya sudah lengkap ya Pak ya tentang apa yang ingin Bapak lakukan. Nah, di sini tibalah saatnya untuk percakapan antara coach dan kunci. Silahkan Bu Mus dan Pak Nizar. Ya, terima kasih Bu Nino. Baik Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Pak Nizar. Salam. Waalaikumsalam Bu Mus. Apa kabar Bu Mus? Ada apa nih? Kok kelihatannya ada hal penting? Alhamdulillah baik Pak Nizar. Begini Pak Nizar, mohon maaf ya saya mengganggu waktu Bapak, waktu istirahat Bapak. Saya pingin sekali bercerita tentang ya apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Baik Bu Mus, apa yang mau Ibu ceritakan Ibu? Begini Pak Nizar, akhir-akhir ini anak-anak itu kurang antusias ketika saya mengajar Pak. Itu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Ibu? Ya, saya ingin ada solusi ya, biar anak-anak itu semakin antusias ketika saya mengajar di kelas Pak. Oh gitu. Menurut Bu Mus, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Ya, kalau saya ingat kembali ya tentang apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas, mungkin anak-anak itu menganggap bahwa pembelajaran saya itu kurang kayak membosankan, monoton. Saya itu secara klasikal itu ngajarnya, mungkin seperti itu kali Pak. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu?
Ya, kelihatannya kalau mungkin saya memberikan pembelajaran yang asik ya, yang menarik gitu ya, mungkin anak-anak semakin antusias ya Pak ya. Dan kemudian mungkin saya dapat mengidentifikasi karakter eh, murid saya ya, sehingga saya bisa apa namanya ya, memetakan kebutuhan belajar murid ya Pak ya. Betul Ibu. Wah, saya sependapat ini dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran rumus? Iya, mungkin saya harus memberikan pembelajaran yang harus berpusat kepada murid ya Pak ya. Kemudian saya juga ingin meminta Iya. anak-anak itu aktif ketika pembelajaran. Kemudian mungkin saya akan memberikan sedikit ice breaking gitu ya, memberikan video pembelajaran yang asik, yang menyenangkan gitu. Maksudnya jangan itu-itu saja gitu. Mungkin saya akan memberikan Iya. inovasi-inovasi baru sehingga pembelajaran saya itu menjadi asik gitu ya, Pak ya. Iya, betul sekali, Bu. Lalu bagaimana terkait dengan karakteristik siswa, Ibu? Iya, Ya, mungkin saya bagaimana, akan Bu Musi? Iya, mungkin saya Mhm, akan ini kali ya Pak ya. Pertama melakukan ini asesmen diagnostik ya. Saya akan berikan ya, angket-angket seperti itu. Mereka akan mengerjakan angket yang sudah saya berikan gitu. Kemudian saya mhm, akan mengobservasi profil belajar siswa ya kan. Kemudian salah satunya adalah mhm. gaya belajar ya. Mungkin dari angket-angket itu saya akan menemukan apa namanya itu gaya belajar mereka masing-masing. Oh iya, bagus bagus sekali, Bu. Dari hasil angket gaya belajar dan kesiapan belajar, apa yang dapat Ibu Mus lakukan berikutnya, Ibu? Iya, yang jelas setelah saya mengumpulkan semua angket, saya akan mengidentifikasi siapa yang termasuk auditori, siapa yang termasuk ke visual, kemudian siapa yang termasuk kinestetik gitu ya. Kemudian itu hal tersebut juga akan membuat saya itu akan apa namanya itu ya membuat pembelajaran yang menarik sesuai dengan minat siswa, sesuai dengan gaya belajar siswa. Seperti itu ya Pak ya. Ya, betul sekali, Bu. Apalagi tentu harus memerlukan sumber-sumber gitu, Bu. Lalu Iya. bagaimana sumber-sumber belajar bagaimana, Bu Mus, yang harus disiapkan agar memenuhi kebutuhan belajar siswa, Bu? Ya, kelihatannya sumber-sumber belajar yang harus saya siapkan yang bervariatif ya, Pak ya. Saya bisa mencari sumber belajar lewat YouTube mungkin ya, membuat pembelajaran yang menyenangkan, membuat modul ajar yang bagus, kemudian mungkin yang relevan sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga melalui proses ini ya, saya berharap siswa akan semakin antusias ya dengan pembelajaran bahasa Inggris yang saya ajarkan di kelas. Begitu ya kali ya, Pak ya. Nah, betul sekali, Bu Mus. Saya yakin apabila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam kegiatan pembelajaran, Bu Mus. Oke. Nah, Bu Mus, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Oke, rencana saya mungkin pertama saya akan memetakan kebutuhan belajar siswa ya melalui tadi angket, asesmen diagnostik. Kemudian saya akan memetak-metakan siapa yang masuk auditori, siapa yang masuk ke visual, siapa yang masuk kinestetik. Kemudian kedua saya akan merancang pembelajaran gitu ya yang menyasikkan ya dengan menggunakan sumber belajar yang bervariatif, yang beragam seperti video pembelajaran. Mungkin ditambah tambahan-tambahan YouTube saya kasih link gitu ya Pak ya kepada anak-anak, Iya. kemudian menggunakan kelas point, kemudian menggunakan LKPD digital, menggunakan live worksheet, itu kan warna-warni ya, mungkin itu juga bisa membuat menarik ya, menarik siswa untuk antusias dalam pembelajaran ya. Kemudian mungkin bentuk tugasnya juga bervariatif ya Pak ya. Mereka bisa Betul, memilih betul. sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan minat mereka ya. Kemudian sehingga tidak terkesan itu saya memaksakan kehendak saya terhadap anak-anak seperti itu ya. Jadi saya berharap mereka akan senang ketika saya memberikan tugas karena dia langsung punya gambaran bahwa tugasnya akan seperti apa yang mereka mau gitu ya. Kemudian mereka juga bisa memanfaatkan gadget yang mereka miliki ya kan, tidak hanya untuk Ya, belajar tidak usah menggunakan apa maksudnya itu mereka bisa menggunakan gadget untuk bermain, tetapi ya kita juga mengajari banyak hal-hal yang bermanfaat ya, yang mereka
mereka bisa gunakan dengan gadgetnya, yaitu menggunakan gadget dengan literasi digital. Mungkin seperti itu nggih Pak ya. Wah, ternyata sudah bagus sekali nih rencana Bu Mus ini. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Oke, lalu bagaimana komitmen Ibu Mus terhadap rencana ini Ibu? Iya, komitmen saya, iya, saya ingin selalu membuat rencana pembelajaran yang dapat mengakomodir ya kebutuhan belajar siswa dengan menggunakan banyak sumber belajar ya untuk mengeksplorasi ya materi-materi sehingga murid-murid itu akan merasa senang, akan merasa terakomodir kebutuhannya gitu kan. Kemudian mereka juga merasa tidak dipaksa oleh saya ya sehingga pembelajaran saya tidak membosankan. Tidak klasikal terus ya, tapi mereka bisa melihat video pembelajaran ya, mereka bisa memanfaatkan sumber belajar dari berbagai bentuk gitu ya Pak ya. Oke, hebat sekali Bu Mus, sangat luar biasa dan saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Amin, amin. Saya menjadi lega ini Pak ya setelah saya berkomunikasi dengan Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau begitu, kalau sudah merasa lega. Saya rasa ini waktunya sudah selesai ya Bu ya. Waktunya kita terbatas dalam proses percakapan hari ini. Mudah-mudahan nanti saya kepengen mendengar ke depannya bagaimana proses pembelajaran Ibu yang akan dilaksanakan dengan metode dan rencana yang akan dirancanakan oleh Bu Mus. Oke, siap Pak. Nanti saya akan informasikan. Saya kira cukup Pak Bu ya. Iya, saya akan menginformasikan ke Bapak mungkin beberapa hari ke depan ya. Progres saya seperti apa setelah saya merencanakan yang sudah saya jelaskan ke Bapak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak sudah mendengarkan apa yang sudah saya rasakan dan mudah-mudahan saya akan menjadi seorang guru yang dirindukan oleh anak-anak di kelas. Terima kasih Pak. Oke, mantap Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke. Assalamualaikum Pak, terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya. Terima kasih atas coaching yang dilakukan oleh Pak Nizar dan Bu Mustaidah. Selanjutnya ada beberapa hal Pak yang ingin saya tanyakan setelah pelaksanaan coaching tadi. Yang pertama yaitu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bapak. Ya, yang sudah saya lakukan selama proses coaching adalah yang pertama mendengar aktif, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Budi. Kemudian yang kedua adalah melakukan pertanyaan berbobot ya dari hal yang mendengarkan dari Budi, dan yang ketiga adalah memberdayakan Budi. Ya, Pak sekali ya, sudah dilakukan semua dan ini sedikit ya Pak dari pengamatan saya berdasarkan hasil observasi dari percakapan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Nizar sebagai coach dan Bu Mustaidah sebagai coaching sudah melaksanakan atau sudah menggunakan alur TTA. Yang pertama tadi menyampaikan tujuan, terus yang kedua mengidentifikasi masalah, terus merencanakan aksi dan menanyakan tanggung jawab apa yang akan dilakukan setelah coaching ini. Ya, jadi coach itu sebagai pendengar aktif di mana bebas dari judgement, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee. Coach dapat memberikan pertanyaan yang berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Tadi sudah dilaksanakan dengan baik. Bapak sebagai coach sudah mendengarkan sebagai pendengar yang baik. Coachingnya juga sudah mengungkapkan emosinya, sudah mengungkapkan semua apa yang dikeluhkan. Terus seorang coach juga dapat memberdayakan coachee di mana coach membantu membuat rencana aksi yang spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran, berbagi pengalaman sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu ya Pak.
Terus Ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang dikembangkan oleh Bapak berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Pak? ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya adalah berusaha selalu dalam kondisi kehadiran penuh Ibu, kemudian mengontrol emosi dan selalu bersabar dalam mendengarkan puji Ibu. Ya, tepat sekali, Pak. Ya, sekiranya sudah cukup ya untuk Baik. praktek coaching untuk praktek yang kedua ini. Kita akhiri ya Baik, Bu. sama. Ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada sesi 3 kali ini akan dilakukan coaching antara Bu Ninuk sebagai coach dan Pak Niza sebagai coach dan saya sendiri adalah pengamat, ya. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada coach ya, yang dalam hal ini Bu Ninuk sebagai coachnya. Oke, Bu Ninuk. Assalamualaikum Bu Ninuk. Waalaikumsalam Bu Mus. Oke, bagaimana nih rubrik penilaian percakapan coaching yang sudah Ibu buat? Oh ya, baik Bu Mus. Rubrik penilaian percakapan coaching nanti yaitu yang pertama, saya akan mendengarkan aktif di mana bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari coachee. Terus selanjutnya, pertanyaan yang berbobot. Tentunya saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Yang ketiga yaitu memberdayakan coachee, di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee-nya pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Seperti itu, Bu. Oke. Apa sih kompetensi coaching ya yang ingin dikembangkan oleh Ibu nih? Ya, kompetensi saya sebagai seorang ya coach dalam nanti coaching itu meliputi mendengarkan aktif, pertanyaan yang berbobot, dan memberdayakan coachee. Oke, bagus sekali ya Bu Nuk ya. Selanjutnya nih Bu Ninuk, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Oh ya, kompetensi yang spesifik yang akan nanti saya observasi yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, di mana bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dari seorang coachee. Terus selanjutnya pertanyaan berbobot, di mana selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Yang ketiga, memberdayakan coachee, di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Ninuk. Sekarang pertanyaan terakhir nih ya Bu Ninuk ya. Bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu nih? Iya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan yaitu dapat melakukan coaching dengan kompetensi dan indikator coach sebagai pendengar aktif, di mana bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coachee, dan coach dapat memberikan pertanyaan berbobot, di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan, dan coach dapat memberdayakan seorang coachee, di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik dan mendorong ide dari coachee pada saat diminta saran berbagi pengalaman sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Seperti itu, Bu. Oke, luar biasa ya Bu Ninuk ya.
Semoga coaching sesi 3 ini akan berjalan dengan lancar. Oke, Terima silakan Bu Nino. kasih. Ya, silakan Pak Nizar. Ya, Assalamualaikum Bu Nino. Oh, waalaikumsalam Pak Nizar. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Mohon maaf Ibu mengganggu. Bolehkah saya meminta waktunya Bu? Saya ingin Oh, bercerita iya, tentang iya. apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah Bu. Iya. Baik Pak Nizar, eh, sangat boleh sekali. Apa yang mau Bapak ceritakan? Ya, monggo. Begini Bu, siswa kelas 7 yang saya ampu saat pergantian jam pelajaran itu selalu keluar kelas Ibu. Padahal belum saatnya istirahat Bu. Oh, gitu ya. Terus, Iya. jadi apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan di siang hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang siswa asuh saya yang selalu keluar kelas saat pergantian jam pelajaran Ibu. Oh iya. Baik, menurut Pak Nizar, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu sering keluar kelas pada saat pergantian jam pelajaran, padahal kan masih ada jam-jam berikutnya ya, Pak ya? Iya, betul Ibu. Jadi murid kelas 7 sepertinya masih terbawa suasana saat di sekolah sebelumnya, sehingga murid belum menyesuaikan secara cepat dengan lingkungan dan proses pembelajaran yang baru. Selain itu, murid keluar kelas hanya untuk keliling, melihat kelas-kelas 7 lainnya tanpa adanya kepentingan yang mendasar. Jadi selain itu juga Ibu, Bapak Ibu guru mapel datang ke kelas itu sedikit terlambat karena harus menuju ke kelas lain yang diampunya dan itu tentunya membutuhkan waktu yang agak lama. Iya, memang tepat sekali Pak, itu alasannya. Nah, kalau begitu kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu disiplin dalam mengikuti pelajaran selanjutnya? Ya, menurut saya guru dengan murid itu harus membuat sebuah kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Oh, iya, iya, iya. Nah, wah, saya sependapat itu dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja kesepakatan yang bisa membuat anak-anak bisa disiplin untuk mengikuti persiapan pembelajaran yang Bapak ingin lakukan? Baik, baik Bu. Menurut saya kesepakatannya mencangkup mengikuti pembelajaran tepat pada waktunya, tidak keluar kelas saat pergantian jam pelajaran, kemudian sambil menunggu Bapak Ibu guru mapel datang, murid menyiapkan diri perlengkapan alat tulisnya Ibu. Iya, iya. Ya, betul sekali Pak itu. Memang itu yang harus dibuat oleh seorang guru ya, membuat kesepakatan dengan murid-murid, pasti nanti murid-murid akan antusias melaksanakan kesepakatan tersebut. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak Nizar untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Baik Bu, yang harus saya selesaikan dalam menyelesaikan masalah ini adalah pertama saya akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang mengampu di kelas ampuhan saya dan wali kelasnya dengan melakukan diskusi bersama Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran terlebih dahulu dengan membuat sebuah kesepakatan dengan murid-muridnya. Nanti hasil kesepakatan tersebut harus sering ditinjau setidaknya 2 minggu sekali, apakah murid sudah melaksanakan kesepakatan tersebut atau masih ada yang belum melaksanakannya. Kemudian rencana yang kedua adalah saya akan mengadakan kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok dengan mengikuti pembelajaran yang disiplin. Kemudian yang ketiga, saya tentunya akan mengadakan konseling individu terhadap murid yang masih belum melaksanakan kesepakatan tersebut, Ibu. Wah, bagus sekali nih rencana Pak Nizar ya. Mudah-mudahan nanti berhasil ya Pak. Ya. Ya, Selanjutnya, apa Pak komitmen dari Pak Nizar terhadap rencana yang Bapak buat tadi Pak?
Ya, saya berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terhadap murid secara maksimal agar semua tugas perkembangan murid bisa tercapai secara optimal. Selain itu, saya akan melakukan kolaborasi dengan guru mapel dan wali kelas secara intensif agar memastikan bahwa murid mengikuti pembelajaran dengan disiplin sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama, Ibu. Ya. Wah, bagus sekali nih Pak Nizar. Saya sangat mendukung Pak dengan ini ide-ide cemerlang Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Ya. Amin. Terima kasih Bu Nino atas waktunya untuk sharing-sharing kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Iya, pasti saya doakan Pak. Iya, sukses Pak Nizar. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Iya, bagus sekali ya proses coachingnya. Oke, sebelum saya akhiri, saya ada beberapa pertanyaan dulu nih buat Bu Ninok ya sebagai coach. Apa sih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ya, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Ya, saya sebagai pengamat tadi ya, saya sudah dilakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan yaitu pertama yaitu mendengarkan aktif, terus pertanyaan yang berbobot, serta memberdayakan coachee. Oke, bagus sekali ya berdasarkan hasil observasi ya dari percakapan coaching tadi ya. Saya sudah sebagai pendekatan di mana bebas dari judgement, kemudian asumsi dan asosiasi ya terdapat penangkapan emosi coach ya. Coach dapat memberikan pertanyaan berbobot di mana coach selalu mengajukan pertanyaan terbuka ya dan berasal dari mendengarkan tadi ya. Dan coach dapat memberdayakan coachee di mana coach membantu membuat rencana aksi spesifik, kemudian mendorong ide dari coachee ya pada saat diminta saran sebagai pengalaman ya sesuai dengan prinsip coaching ya. Di situ ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi. Dan tadi juga alur ceritanya sudah ada ya, ada di sini ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu sudah sesuai. Ya, dan kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu nih, ya berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Ibu? Iya. Baik, Bu Mus. Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi yaitu mengatur intonasi. Otomatis ya Bu ya, karena memang intonasi itu penting dalam mengadakan coaching supaya seorang coachee itu bisa benar-benar memahami apa yang disarankan oleh seorang coach. Nah, dan di sini juga saya akan menghadirkan secara penuh dalam kegiatan coaching, dapat mengontrol emosi dan selalu bersabar dalam mendengarkan coachee. Itu, Bu. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan lebih baik lagi ya dalam melakukan proses coaching dan mudah-mudahan ya pada sesi latihan kali ini atau praktek coaching kali ini itu membawa manfaat buat kita semuanya. Ya, saya rasa ini sudah ya Bu ya. Ini sudah sangat bagus sekali dan saya acungi jempol nih ya praktek coaching malam pada hari ini. Terima kasih Ibu, Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.